Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kak Bella di Asta Story. Kak Bella punya cerita yang seru banget, penasaran gak? Kak Bella mau cerita, tapi sebelumnya teman-teman semua harus cek description box di bawah. Karena ada info giveaway, ada mainan gratis, mau gak? Kalau sudah dicek, jangan lupa like, komen, dan juga share ya ke teman-teman lainnya biar teman-teman yang lain juga bisa nonton video Asta. Oke? Sekarang Kak Bella mulai ceritanya. Sini. Di suatu kota hiduplah seorang anak perempuan bernama Alice. Alice adalah anak perempuan tunggal berumur 12 tahun. Karena terlahir dari keluarga yang tidak kaya, Alice merasa tidak bahagia dan ia kurang bersyukur atas hidupnya. Sampai suatu ketika Alice menemukan remote ajaib. Sejak saat itu kehidupan Alice berubah. Ibu, aku mau belajar bersama di rumah temanku. Aku mau minta uang, Bu. Kamu butuh berapa, Nak? Ibu hanya punya 25.000. Ini kamu pegang 10.000 ya. 15.000-nya untuk Ibu belanjakan ke pasar. Aduh, mana cukup, Bu. Aku mau naik kendaraan umum. Sudah, 25.000-nya aku ambil aja ya. Nanti Ibu minta lagi sama Ayah untuk belanja ke pasar. Ya sudah, Nak. Ini uangnya. Nanti Ibu minta ke Ayah untuk belanja. Sebenarnya uang 25.000 ini juga kurang tahu, Bu. Tapi ya udah deh, aku jalan dulu ya, Bu. Kamu harus bersyukur atas apa yang udah kamu miliki sekarang, Nak. Ya sudah, hati-hati di jalan ya, jangan pulang malam-malam. Baik, Bu. Di sepanjang jalan, Alice merenung atas nasib kehidupannya. Dia berandai-andai kehidupan yang bahagia. Sampai di satu sisi jalan, ia melihat ada remote. Tapi dia tidak tahu remote apa ya itu. Andai saja aku seperti teman-temanku. Mereka hidup berkecukupan. Aku sudah capek sekali hidup susah seperti ini. Apakah wajar kalau aku merasa iri sama teman-temanku yang bisa mempunyai baju, sepatu yang bagus. Sedangkan aku, sepatu, baju, dan lain-lain adalah pemberian dari teman-temanku. Andai saja aku bisa merubah kehidupanku. Aduh. Hampir saja aku jatuh. Loh, ini apa? Kok ada remote yang ditinggalkan di jalan? Apakah punya seseorang ya? Mungkin dia tidak sengaja menjatuhkannya. Coba aku tunggu 15 menit deh di sini. Siapa tahu pemiliknya kembali. 15 menit berlalu dan tidak ada seorang pun yang mencari benda itu. Tak lama, ada seorang kakek tua yang menghampirinya dan berkata, "Itu adalah benda kesayangan aku." "Nah, terima kasih kamu sudah menjaga benda kesayanganku ini." "Oh, ini punya kakek. Ini kek, hampir aja aku mau pergi." "Kamu tahu nggak ini benda apa? Ini bukan sembarang remote. Tapi remote ini bisa merubah kehidupanmu. Ini untukmu saja, Nak." "Benarkah? Baru saja aku berdoa untuk bisa merubah hidupku dan langsung dikabulkan. Tapi kek, apa benar remote ini bisa merubah kehidupanku?" "Iya benar, ini untukmu. Semoga kamu bisa menggunakan benda ini dengan bijak ya. Jika kamu menggunakan benda ini dengan baik, kehidupanmu akan bisa jauh lebih baik. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau kamu menggunakan benda ini dengan tidak baik, kehidupanmu akan hancur." "Aku pasti bisa menggunakan remote ini dengan baik, Kek. Tapi bagaimana aku mengembalikan benda ini kepada kakek?" "Aku akan datang suatu saat nanti dan mengambil benda ini. Tunggu saja." "Apakah kakek tahu rumahku?" "Aku akan mencari tahu dan aku akan mendatangimu." "Terima kasih banyak ya, Kek."
gimana, Nak? Aku mau langsung pulang aja deh, Kek. Tadinya aku mau belajar bersama ke rumah temanku. Tapi aku gak sabar mau mencoba benda ini. Baiklah, semoga kamu bisa menggunakannya dengan baik. Siap, Kakek. Terima kasih. Alice pun merasa sangat bahagia karena ia menemukan benda yang bisa merubah kehidupannya. Kemudian ia mencoba-coba remote tersebut, berharap ada keajaiban yang segera muncul. Alice, benda apa itu? Ini remote ya, tapi sangat berharga buat aku. Berharga? Aku susah menjelaskannya kepada ayah. Ya, sudah ya, aku mau ke kamar dulu. Kau makan dulu. Ibumu sudah masak. Nanti saja ya. Nanti aku akan makan kok. Tunggu dulu ya, aku mau ke kamar dulu. Dadah. Alice pun tidak sabar untuk mencoba benda itu. Dia melihat ada beberapa tombol, yaitu fast, rewind, stop, dan speed. Dia mencoba pencet tombol itu satu persatu. Saat Alice menekan tombol fast, dia bisa melihat dirinya di jam berikutnya. Dia ke dapur makan, mandi, dan belajar, lalu tertidur. Kemudian, ketika dia menekan tombol rewind, dia melihat dirinya saat bertemu dengan kakek dan berbicara dengan ayahnya 10 menit yang lalu. Alice sangat terkejut dan terus dia mencoba menekan tombol stop. Kemudian jam di kamarnya pun berhenti. Alice sangat kaget karena melihat ayah dan ibunya seperti patung, terdiam dan kaku. Tombol terakhir yang dia tekan adalah tombol speed. Tombol yang bisa mempercepat jam sesuai dengan yang Alice mau. Betapa kagetnya Alice, tetapi dia sangat senang karena ia akan tahu kejadian keesokannya. Dan dia bisa mengulangnya jika dia berbuat salah. Karena Alice tahu kejadian hari ini, ia memajukan ke 15 tahun ke depan. Saat itu usia Alice sudah 27 tahun. Dan ia sedang bekerja di suatu perusahaan besar. Ia sudah memiliki kendaraan pribadi. Tetapi sayangnya saat itu ia tidak menemukan ayah dan ibunya. Wah, aku sudah dewasa sekali. Dan aku pun terlihat sangat cantik. Lihat yang aku pakai. Semua ini barang-barang mahal. Sungguh kehidupan yang aku inginkan. Tapi aku sekarang tinggal di mana? Kenapa kamarnya cuma satu? Apa aku tinggal sendirian aja di sini? Di mana orang tua aku ya? Alice, loh kakek, kenapa kakek bisa ada di sini? Aku sudah bilang padamu kalau aku akan mendatangimu. Kakek mau ngambil remote-nya ya? Aku baru pakai sebentar, kek. Bukan, aku kesini bukan untuk mengambil remote itu. Aku hanya ingin melihat dirimu. Apakah seperti ini kehidupan yang kamu mau? Belum, kek. Belum semua. Aku sekarang masih kerja dan belum kaya. Aku mau mempunyai perusahaan yang besar. Aku ingin punya rumah mewah, barang-barang yang bagus, mobil mewah, serta harta yang melimpah. Apakah keinginan kamu itu tidak berlebihan? Tentu tidak, kek. Aku bisa mengulang waktu jika aku berbuat salah dan memperbaiki kesalahan itu sehingga aku bisa menjadi orang yang sempurna. Betul kan, kek? Remote ini harus kamu gunakan sebaik mungkin, bukan untuk membuatmu sempurna. Karena kita hidup tidaklah sempurna, nak. Pasti ada kekurangannya dan kesalahan yang akan kita alami. Aku tidak seperti itu, kek. Lagian fungsi remote ini membuatku selalu sempurna dan tidak ada yang bisa menyaingiku. Lalu, di mana sekarang kedua orang tuamu? Apakah kamu tidak mencarinya? Bukankah orang tua adalah harta yang terpenting?
Tunggu aku berlimpah harta, Kek. Aku akan mencari mereka. Aku janji deh. Aku juga akan membahagiakan mereka. Semoga kamu tidak menyesal di kemudian hari. Bijaklah menggunakan remote itu. Aku sekarang mau pergi kerja, Kek. Nanti kita bicara lagi ya. Loh, Kek? Kakek di mana? Kemana perginya si kakek ya? Kok tiba-tiba udah pergi aja? Alice pun tidak merasa puas. Dia terus menekan tombol speed dan tibalah dia di umur 40 tahun. Di mana dia sudah menjadi direktur di sebuah perusahaan. Karena selama hidupnya dia terus menggunakan remote itu untuk memperbaiki kesalahannya, Alice tumbuh menjadi manusia yang sempurna. Tapi dia tidak menyadari apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Akhirnya aku sudah memiliki apa yang aku mau. Tapi aku belum merasa puas. Halo Alice, bagaimana kabarmu? Kamu semakin menua ya? Kakek, aku kaget. Kek, kenapa kamu tidak berubah sedikit pun? Sedangkan aku semakin menua. Kamu menua karena keinginanmu, bukan? Iya sih, Kek. Tapi aneh. Kamu masih sama dan tidak berubah. Bagaimana? Apakah kamu sudah puas dengan kehidupan yang kamu dapat sekarang? Belum. Aku masih direktur di kantorku sekarang. Dan aku bukan pemiliknya. Sedangkan aku mau mempunyai perusahaan sendiri. Tapi, bukankah kamu sudah memiliki semua? Rumah mewah, barang-barang mewah, serta harta yang melimpah. Apakah kamu tidak bertanya di mana orang tuamu? Dan apakah kamu tidak membutuhkan pendamping hidup? Aku tidak membutuhkan pendamping hidup. Selama aku punya banyak uang, aku tidak akan kesepian. Dan orang tuaku, mereka di mana, Kek? Benarkah? Kamu tidak kesepian? Hidup seorang diri tanpa orang tua dan pasangan. Aku kan sudah bilang tadi, Kek, kalau aku tidak kesepian. Sekarang aku hanya mau lihat orang tua aku. Sungguhkah kamu ingin melihat mereka? Iya, Kek, aku sudah yakin. Mereka sehat kan, Kek? Mereka di mana sekarang? Baiklah, aku akan mengantarmu ke tempat orang tuamu. Kakek pun mempunyai remote lain. Kemudian si kakek menekan tombol rewind. Alice pun kaget mengetahui keadaan orang tuanya saat itu. Kita sudah sampai. Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah panti jompo. Iya benar, ini panti jompo, Kek. Tetanggamu menempatkan mereka di sini saat umurmu 25 tahun. Tetanggaku? Lalu aku di mana? Kenapa aku tidak ada untuk mereka? Kamu punya remote itu. Harusnya kamu bisa melihat kejadian ini. Di saat umurmu 22 tahun, karirmu sudah mulai meningkat dan orang tuamu tinggal di rumah lama. Tapi kamu tidak mau mengurus mereka dan kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Orang tuamu sakit-sakitan menunggu kamu. Kamu tidak pernah pulang menjenguk mereka. Tetanggamu kemudian membawa mereka ke panti jompo ini. Tetanggamu terus-menerus mencoba menghubungimu, tetapi kamu tidak pernah menanggapinya. Aku seperti itu? Benarkah? Gak mungkin, Kek. Itu pasti bukan aku. Apakah ini kurang nyata untukmu? Lihatlah di sana ayah dan ibumu sudah sangat tua, sedang duduk dan sangat tidak bahagia karena mereka berharap bisa bertemu denganmu. Ayah, ibu, ini aku, Alice. Alice, percuma saja kamu memanggil mereka karena mereka tidak akan mendengarmu. Loh, bukannya bisa, Kek? Aku selama ini menggunakan remote ini, tetapi tidak seperti ini kok. Remotemu berbeda manfaatnya dengan remote punyaku. Lalu, aku
harus bagaimana, Kek? Aku nggak mau orang tua aku seperti itu. Sudah aku jelaskan di awal, pergunakan remote itu dengan bijak. Apakah aku bisa mengulang waktu di saat orang tuaku masih bersamaku, Kek? Kamu sudah memajukan kehidupanmu sangat cepat, Alis. Kamu tidak bisa mengulang waktumu sebanyak itu pula. Ada harga yang harus kamu bayar. Aku ingin kembali, Kek. Aku ingin kembali sekarang juga. Aku mau menjadi anak 12 tahun lagi. Aku gak butuh kehidupan seperti ini. Bukankah kamu ingin kehidupan mewah seperti ini? Semua yang kamu butuhkan sudah terpenuhi. Memang benar kehidupan seperti ini yang kuinginkan, tapi aku gak bisa hidup tanpa kedua orang tuaku. Selama ini kamu hidup tanpa orang tuamu dan tidak mempedulikan mereka karena kamu lebih mementingkan karir dan uangmu. Kek, aku mohon, Kek, tolongin aku. Kembalikan aku pada saat aku umur 12 tahun. Aku tidak butuh remote ini lagi. Aku mohon, Kek. Aku mohon padamu. Kamu yakin dan tidak menyesalinya? Yakin, Kek. Aku tidak butuh ini semua. Baiklah, aku akan memberikanmu satu kesempatan lagi. Dan pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Kakek menekan tombol rewind dan membawa Alis ketika ia berusia 12 tahun. Aku sudah kembali. Aku Alis berumur 12 tahun. Terima kasih, Kek. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik mungkin ya dengan kedua orang tuamu. Karena berbakti dengan kedua orang tua menjadikan sumber rezeki yang melimpah. Dan jadilah anak yang selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Baik, Kek. Terima kasih banyak ya, Kek. Tapi, Kek, kakek itu sebenarnya siapa? Aku hanyalah seorang yang mencari orang yang bersyukur atas keadaannya. Tapi, kakek itu apa? Apakah kakek seorang malaikat? Aku siapa tidaklah penting. Sekarang, lihat orang tuamu, berbakti dan rawatlah mereka, dan buatlah mereka seperti raja dan ratu. Kelak kehidupanmu akan lebih baik. Sekarang, berikan remote itu kepadaku. Akan aku berikan kepada orang lain yang lebih bersyukur. Sebentar ya, Kek. Aku ambil remote-nya dulu. Ini, Kek. Terima kasih ya, Kek, untuk semuanya. Dari sini aku belajar banyak. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kakek berikan. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Kakek kenapa menghilang cepat sekali? Ya sudahlah, aku mau melihat kedua orang tuaku aja. Ayah! Ibu! Ada apa teriak-teriak begitu? Iya, Nak. Ada apa kamu teriak-teriak begitu? Kamu nggak apa-apa kan? Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku anak yang kurang bersyukur. Harusnya aku bersyukur mempunyai ayah dan ibu yang baik. Maafkan aku. Nak, ayah dan ibu selalu memaafkanmu. Kamu adalah anak kami yang terbaik. Kami selalu berdoa untukmu. Semoga kelak kamu menjadi anak yang berbakti dan kamu bisa mencapai semua cita-citamu. Iya, betul kata ayahmu, Nak. Kami selalu memaafkanmu. Dan kami percaya kamu adalah anak yang baik. Terima kasih ayah, ibu. Aku beruntung sekali menjadi anak ayah dan ibu. Akhirnya Alis pun sadar bahwa harta tidak membuatnya hidup bahagia. Karena yang Alis butuhkan adalah kasih sayang dari kedua orang tuanya. Teman-teman, kita semua harus berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Karena dengan berbakti, kehidupan kita pasti bahagia. Orang tua adalah dua pribadi yang selalu mendoakan kita.
membimbing kita, menasehati. Jadi kehidupan kita bisa berguna buat semua orang. Sekarang waktunya Kak Bella pamit ya. Dadah!